Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawahyuni Arianti. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai corporate strategi. Pengertian strategi korporasi atau corporate strategi. Strategi korporasi merupakan strategi yang direncanakan serta dieksekusi pada tingkat korporasi atau perusahaan. Strategi korporasi ini menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetnya perusahaan dari bisnis-bisnis tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi korporasi. Ada 3 strategi dalam strategi korporasi. Yang pertama strategi pertumbuhan atau growth strategi, yang kedua ada strategi stabilitas atau stability strategi, dan yang ketiga ada strategi pembaruan atau renewal strategi. Yang pertama ada growth strategi. Strategi pertumbuhan adalah strategi di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun dengan menambah bisnis baru. Penggunaan growth strategi ini dapat meningkatkan pendapatan, jumlah karyawan, dan market share. Suatu perusahaan dapat menggunakan growth strategi dengan 4 cara. Yang pertama yaitu konsentrasi. Perusahaan melakukan strategi pertumbuhan dengan cara konsentrasi, yang ini berfokus kepada bisnis utama yang sudah ada, serta meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan dan cakupan pasar yang ditargetkan dari bisnis utama ini. Misalnya perusahaan Samsung, produk utama dari perusahaan Samsung adalah smartphone, tapi ada juga yang seperti AC, kulkas, televisi, dan barang elektronik yang lainnya. Tapi Samsung berfokus pada yang sangat terkenal itu ada di smartphone-nya. Jadi Samsung berfokus untuk menjual bisnis utamanya dan meningkatkan jumlah produk dengan meningkatkan variasi-variasi seperti sekarang yang ada A series, Z Flip, Z Fold, Samsung Note, dan lain sebagainya, seperti itu. Dua, ada integrasi vertikal. Perusahaan melakukan strategi pertumbuhan dengan cara integrasi vertikal, dapat dilakukan secara mundur, maju, atau keduanya. Pada integrasi vertikal mundur, suatu perusahaan menjadi pemasoknya sendiri menggantikan pemasok luar, sehingga dapat mengendalikan inputnya. Misalnya seperti Indomaret. Indomaret memproduksi tisunya sendiri. Atau ada seperti kayak minyak Indomaret yang memang brandnya dari Indomaret itu sendiri. Sedangkan pada integrasi vertikal maju, suatu perusahaan menjadi distributornya sendiri sehingga dapat mengendalikan outputnya. Ini misalnya seperti Apple Store. Apple Store membangun perusahaan Apple-nya sendiri untuk menjadi distributornya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu integrasi horizontal. Pada integrasi horizontal, suatu perusahaan tumbuh dengan cara mengakuisisi ataupun merger dengan kompetitornya. Integrasi horizontal sudah sangat umum dilakukan di berbagai industri beberapa tahun terakhir, baik itu bidang layanan finansial, produk konsumer, penerbangan, toko retail, IT, dan lain-lain. Contoh yang lagi happening banget itu seperti Bank BSI. Bukan seluruh sih, termasuk exclude BTPN Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah digabung menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu kan sebenarnya mereka kompetitor, dijadikan satu untuk menjadi perusahaan yang lebih bagus lagi. Terus yang keempat ada diversifikasi. Perusahaan dapat melakukan strategi pertumbuhan dengan cara mendiversifikasi bisnisnya, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan. Ini contohnya Coca-Cola, Grup Jarum, yaitu grup rokok, mengakuisisi Supra Boga Lestari, pengelolaan produk retail, seperti itu. Terus yang kedua ada stability strategi. Strategi
Kestabilan atau stabilis strategi adalah strategi perusahaan di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Contoh dari aktivitas ini yaitu misalnya memberikan pelayanan yang sama, mempertahankan market share yang sudah ada, ataupun menjaga dan mempertahankan operasi bisnis yang sedang dijalankan. Artinya pada strategi ini perusahaan tidaklah tumbuh, tidak pula surut, jadi flat. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada renewal strategi. Strategi pembaharuan adalah strategi yang umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial yang perlu bangkit atau memutarbalikkan situasi. Terdapat dua jenis strategi pembaruan renewal strategi, yaitu retrenchment strategi atau strategi penghematan dan turnaround strategi atau strategi putar balik. Retrenchment strategi yaitu strategi pembaruan jangka pendek yang umumnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang relatif kecil. Strategi ini membantu perusahaan untuk menstabilkan operasi, merevitalisasi sumber daya dan kapasitas perusahaan, serta bersiap untuk bersaing kembali. Terus yang kedua ada turnaround atau strategi putar balik. Ini strategi pembaruan yang diambil ketika perusahaan mengalami masalah yang relatif serius. Strategi ini merupakan versi drastis atau ekstrim dari strategi penghematan. Pada strategi putar balik juga dilakukan penghematan biaya, restrukturisasi, namun dengan aksi yang lebih dalam dan dramatis. Misalnya kayak pengurangan karyawan secara drastis. Jadi yang dipertahankan itu karyawan-karyawan intinya aja. Karyawan-karyawan yang bisa di-backup oleh karyawan inti itu dirumahkan. Seperti itu. Berikut ini adalah referensi-referensi saya dalam mengambil materi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.